Boruto bangkit dengan kekuatan dewa, rahasia 15 ekor Byakuten, dan kebenaran tersembunyi di dalam dirimu yang mengguncang seluruh alam semesta. Langit di atas medan perang telah kehilangan warnanya. Awan hitam menggantung rendah seperti tirai raksasa yang menutupi dunia, menyembunyikan matahari seolah cahaya itu sendiri takut untuk menampakkan diri di tengah kehancuran yang luar biasa ini. Kilatan cahaya dari benturan kekuatan para shinobi sesekali menerangi hutan yang telah berubah menjadi reruntuhan. Pohon-pohon raksasa tumbang, tercabut dari akarnya, tanah terbelah hingga ke kedalaman yang tak terlihat. Batu-batu besar melayang di udara akibat tekanan cakra yang begitu kuat. Sementara udara dipenuhi debu, asap, dan serpihan yang tak henti-henti jatuh dari langit yang retak. Namun di tengah semua kehancuran itu, seorang pemuda berdiri dengan tubuh yang hampir tidak mampu menopang dirinya sendiri. Boruto. Napasnya berat dan terputus-putus, kakinya gemetar hebat, seolah setiap inci tubuhnya sedang berteriak meminta berhenti. Tangannya terkulai lemas di sisi tubuh, dan cakranya yang dulu mengalir deras bagaikan sungai tak berujung, kini hampir habis, tersedot hingga tetes terakhir oleh pertempuran yang tak seimbang ini. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini menjadi pusat dari seluruh kekacauan yang melanda dunia. Dewa Otsutsuki Izanagi. Wujudnya terlihat tenang, hampir santai, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya membuat seluruh medan perang seolah berada di bawah tekanan gravitasi yang tak terlihat, menekan setiap makhluk hidup di bawahnya hingga sukar bernapas. Boruto telah mengerahkan hampir seluruh kekuatannya, rasengan yang mampu menghancurkan gunung, kekuatan karma yang menakuti para Otsutsuki, kekuatan alam yang ia pelajari di Mayoboku. Serangan-serangan yang sebelumnya mampu menumbangkan lawan dalam sekejap mata, semuanya telah digunakan. Namun Izanagi masih berdiri. Bahkan luka yang sempat terlihat pada tubuhnya perlahan menghilang, seakan-akan serangan Boruto hanyalah goresan angin yang tak berarti. Boruto mengepalkan tangannya hingga buku jarinya memutih, darah menetes dari genggamannya yang terluka. Jadi, sebesar inikah perbedaan kekuatan kita? Suaranya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena beratnya kenyataan yang baru saja ia pahami. Izanagi tersenyum, sebuah senyuman yang dingin dan penuh belas kasihan yang menyakitkan. Bukan perbedaan kekuatan, Boruto Uzumaki, perbedaan hakikat. Kau adalah fana yang terikat oleh batas. Aku adalah keberadaan yang melampaui batas itu sendiri. Ia mengangkat satu tangan dengan gerakan yang lambat namun penuh kuasa. Udara di sekitarnya bergetar hebat, seakan ruang itu sendiri gemetar. Sebuah gelombang energi murni melesat tanpa peringatan. Boruto mencoba menghindar, mencoba mengerahkan sisa cakranya untuk melindungi dirinya. Tetapi tubuhnya sudah terlambat beraksi. Tubuhnya yang kelelahan tak lagi menuruti perintahnya dengan cepat. Ledakan besar mengguncang medan perang, mengirimkan gelombang kejut yang meratakan apa saja yang tersisa di sekitarnya. Tubuh Boruto terpental jauh, menembus pepohonan yang masih berdiri dan menghantam tanah dengan kekuatan yang membuat lubang besar terbentuk di bawahnya. Debu membubung tinggi, menutupi sosoknya dari pandangan. Beberapa shinobi yang masih bertahan di kejauhan langsung berteriak histeris, "Boruto!" Tetapi Boruto tidak menjawab. Tubuhnya terbaring diam di antara batu-batu yang hancur, matanya masih terbuka, tetapi pandangannya mulai kabur dan gelap perlahan menyusup dari pinggiran penglihatannya. Suara dunia perlahan menjauh. Ia mendengar teriakan teman-temannya yang memanggil namanya, kemudian suara ledakan di kejauhan, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Keheningan yang begitu dalam, begitu damai, namun begitu menakutkan. Boruto mencoba menggerakkan tangannya, namun tidak bisa. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat bagaikan terikat rantai gunung. Belum, napasnya tersengal lembut, hampir tak terdengar. Aku belum boleh kalah, belum. Namun tubuhnya tidak lagi mendengarkan perintahnya. Cakranya benar-benar kosong, sebuah kekosongan yang menakutkan, seakan bagian dari dirinya telah diambil pergi. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Boruto menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Ia sudah mencapai batasnya. Ia telah melakukan segalanya, memberikan segalanya, dan itu masih belum cukup. Izanagi berjalan mendekat. Langkahnya tenang dan mantap di atas tanah yang hancur, seakan ia sedang berjalan di taman yang damai. "Sudah selesai?"
katanya lembut namun pasti. Langkahnya berhenti beberapa meter dari Boruto yang terbaring tak berdaya. Jika kau memiliki kekuatan yang lebih besar, mungkin semuanya akan berbeda. Namun kekuatan sejati tidak dipelajari dalam seumur hidup manusia yang singkat ini. Boruto menatapnya. Matanya masih berusaha tetap terbuka meski beratnya luar biasa. Aku akan tetap menghentikanmu. Suaranya hampir tidak terdengar, namun tekad di matanya tak pernah pudar. Izanagi mengangkat tangannya. Cakra gelap mulai berkumpul di telapak tangannya, bersiap untuk mengakhiri segalanya. Namun sebelum serangannya dilepas, langit retak. Bukan karena serangan, bukan karena ledakan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Garis cahaya muncul di langit. 1, kemudian 2, kemudian puluhan, menyebar ke seluruh cakrawala seperti kaca raksasa yang pecah berkeping-keping. Retakan-retakan itu bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan yang lembut namun begitu murni, sehingga membuat kegelapan yang dibawa Izanagi tampak pucat dan tak berdaya. Izanagi mendongak, matanya melebar tak percaya. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya yang tenang berubah menjadi keraguan yang nyata. Apa yang terjadi? Cahaya keemasan turun dari langit, bukan seperti sinar matahari yang membakar, melainkan seperti air yang menyejukkan. Cahaya itu terasa hidup, bergerak seolah memiliki kehendak sendiri, mengalir di antara retakan dimensi yang terbuka. Kemudian cahaya tersebut menyelimuti tubuh Boruto, meresap ke dalam setiap luka, setiap pori-pori, setiap sel keberadaannya. Bram! Medan perang lenyap dari pandangannya. Boruto merasa dirinya jatuh, bukan ke tanah, bukan ke jurang, melainkan ke ruang yang tidak memiliki arah. Tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada suara, tidak ada waktu. Tubuhnya terasa ringan, seakan beban berat yang memeluknya selama ini tiba-tiba diangkat pergi. Kesadarannya perlahan terlepas dari rasa sakit yang selama ini menyiksanya. Boruto membuka mata, dan ia menemukan dirinya berdiri di atas permukaan putih yang luas tanpa ujung. Di kejauhan, cahaya dan kegelapan berputar seperti dua lautan yang saling bertemu, namun tak pernah bercampur. Sempurna, seimbang, abadi. Aku di mana? Suaranya bergema lembut di ruang yang tak bertepi itu. Sebuah suara terdengar, lembut namun begitu dalam, sehingga seolah berasal dari setiap sudut ruang sekaligus, berbisik di dalam jiwanya. Di tempat yang tidak pernah disentuh manusia, tidak pernah dicatat sejarah, dan tidak pernah diingat oleh waktu, Boruto berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Tidak ada jawaban langsung. Kemudian tanah putih di hadapannya bergetar pelan, dan sesuatu muncul dari balik lautan cahaya. Awalnya hanya sepasang mata, jernih, bijaksana, bersinar lembut seperti bulan purnama di malam yang tenang. Kemudian kepala yang mulus dan anggun. Kemudian tubuh yang begitu raksasa namun begitu indah dipandang. Boruto membeku di tempat, napasnya tertahan, jantungnya berhenti berdetak sejenak karena kagum dan takjub yang mendalam. Seekor rubah raksasa berjalan keluar dari lautan cahaya. Langkahnya tenang dan anggun, seakan bumi itu sendiri bergetar hormat di bawah kakinya. Tubuhnya berwarna putih bercahaya, bulu-bulunya tampak seperti terbuat dari sinar bulan yang dipadatkan, berkilauan lembut tanpa memancarkan panas yang menyilaukan. Dan di belakang tubuhnya 15 ekor. 15 ekor yang melambai perlahan dengan gerakan yang tenang dan berirama. Setiap ujungnya bercahaya terang benderang seperti bintang-bintang yang jatuh dari langit dan menetap di sana. Keagungan makhluk ini begitu luar biasa, sehingga kehadirannya saja sudah membuat ruang yang tak bertepi itu terasa lebih damai, lebih utuh, lebih sempurna. Boruto menatap tanpa berkedip, mulutnya sedikit terbuka. Mustahil, ini tidak mungkin. Tidak ada catatan, tidak ada legenda yang menyebutkan makhluk itu berhenti beberapa langkah di hadapannya. Cukup dekat untuk dilihat dengan jelas, namun cukup jauh untuk menghormati ruang pribadi pemuda itu. 15 ekornya bergerak serempak, seakan menyapanya. Aku tidak datang untuk menyakitimu, Boruto. Jangan takut. Boruto mundur selangkah, matanya tak lepas dari sosok agung itu. Kau, wujudmu seperti Biju, seperti Kurama, rubah ayahku. Tapi 15 ekor? Tidak ada yang seperti ini. Makhluk itu tersenyum lembut. Sebuah senyuman yang penuh pengertian dan kehangatan. Pengamatanmu benar. Aku adalah Biju, namun bukan yang dikenal oleh dunia. Siapa kau? Tanya Boruto. Suaranya kini lebih tenang, meski rasa herannya belum berkurang.
Namaku Byakuten, jawab makhluk itu. Suaranya seperti angin yang berhembus di puncak gunung tertinggi sejak zaman purba. Aku adalah Biju berekor 15. Mata Boruto membesar hingga hampir keluar dari kelopaknya. Biju 15 ekor? Itu berarti kekuatanmu melampaui Jubi? Melampaui 10 ekor? Benar, angguk Byakuten pelan. Namun aku bukan sekedar makhluk dengan jumlah ekor lebih banyak. Asal-usulku jauh lebih kuno, jauh lebih murni. Cahaya di sekitar Byakuten berubah lembut, dan Boruto melihat bayangan sejarah yang tidak pernah ia ketahui. Gambaran yang muncul di udara seperti cermin waktu yang menampakkan kebenaran yang tersembunyi. Ia melihat seorang manusia berdiri di atas gunung tertinggi di dunia. Sosok yang memancarkan kekuatan luar biasa. Sosok yang dikenal dunia sebagai Rikudo Sennin, sang Biju Rikudo. Kemudian ia melihat cakra yang murni dan abadi itu terbagi, cahaya putih yang lembut dan cahaya gelap yang dalam, yin dan yang. Namun sebelum pembagian itu sempurna, sebagian kecil dari energi tersebut terlepas, terpisah dari hukum pembagian yang biasa. Energi itu tidak menghilang, tidak terbuang, tidak diserap. Energi itu berkumpul, membentuk kesadaran, membentuk kehidupan, membentuk seekor rubah yang lebih murni dari segalanya. Bakuten. Pada masa ketika dunia belum mengenal nama shinobi, kata Byakuten, suaranya bergema lembut di ruang itu. Cakra mengalami perubahan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Ketika kekuatan besar dibagi menjadi yin dan yang, sebagian kecil dari yin yang paling murni tidak mengikuti hukum pembagian. Ia terlalu murni untuk menjadi bagian dari satu sisi saja. Ia mengandung keseimbangan di dalamnya sendiri, dan dari kemurnian itulah aku terlahir. Boruto mendengarkan dengan saksama. Setiap kata membuka pintu pemahaman yang selama ini tertutup rapat. Jadi kau ada sebelum sejarah dimulai? Ya, kalau begitu, mengapa tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaanmu? Mengapa kau tidak muncul? Karena aku memilih untuk menghilang, jawab Byakuten tenang. Aku tidak mencari pengikut, tidak mencari pemujaan, tidak mencari perang. Aku menunggu. Selama ribuan tahun, aku menunggu satu orang yang mampu memegang kekuatan ini dengan hati yang murni. Bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melindungi. Boruto terkejut. Dan orang itu, aku. Ya, mata Byakuten menatap lurus ke dalam jiwa Boruto, seakan melihat semua yang tersembunyi di dalam sana. Kau, kenapa? Kenapa aku? Karena dunia sedang menuju titik kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Byakuten berubah serius, namun tetap lembut. Dan penyebabnya adalah Izanagi. Boruto langsung mengingat musuhnya yang berdiri di medan perang, yang bahkan saat ini mungkin sedang menunggu untuk mengakhiri hidupnya. Apa sebenarnya dia? Dia terlihat seperti Otsutsuki, tapi kekuatannya tidak seperti Otsutsuki manapun yang pernah aku lawan. Byakuten menatap ke kejauhan, dan gambaran berubah menjadi sosok Izanagi yang berdiri di tengah dunia yang runtuh, ribuan tahun yang lalu. Izanagi bukan sekedar Otsutsuki yang memiliki kekuatan besar. Dia adalah makhluk yang mengejar kesempurnaan mutlak. Dia percaya bahwa kehidupan memiliki satu kelemahan terbesar, ketidaksempurnaan. Dan dia ingin menghapusnya. Dia ingin menjadi keberadaan yang tidak memiliki batas, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki akhir. Boruto mengepalkan tangannya. Dan dia ingin menjadi sempurna dengan cara mengambil kekuatan dari orang lain. Lebih dari itu, Byakuten menatapnya tajam namun penuh peringatan. Yang kau lawan selama ini adalah separuh dirinya. Separuh cakra Izanagi berada dalam tubuhnya. Separuh lainnya berada pada Otsutsuki Shibai. Boruto membeku di tempat, napasnya tertahan. Separuh? Jadi dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya? Dan Shibai? Siapa dia? Nama itu terdengar asing sekaligus berat, seperti nama yang seharusnya tidak disebutkan sembarangan. Nama yang bahkan para Otsutsuki takut sebutkan, lanjut Byakuten dengan nada rendah. Shibai mencapai tingkat evolusi yang membuat tubuh fisiknya tidak lagi menjadi kebutuhan. Dia melampaui batas materi, melampaui batas dimensi. Namun sebelum keberadaannya mencapai bentuk yang tidak dapat dipahami manusia, sebuah pecahan kekuatan tertinggal, sebuah separuh cakra yang disimpan dengan alasan yang hanya dia yang tahu. Dan pecahan itu adalah bagian yang dicari Izanagi dengan segala cara. Boruto mulai memahami, dan pemahaman itu membuat bulu kuduknya merinding. Jadi semua peperangan ini, semua kehancuran ini, semuanya hanya untuk mencari satu orang, untuk mengambil kembali apa yang dia yakini miliknya? Benar, jika dia berhasil menyatukan kedua separuh cakra itu, dia akan menjadi lengkap.
dia akan mencapai kesempurnaan yang tak terbayangkan. Dan jika dia lengkap, dunia yang kau kenal tidak akan memiliki kesempatan kedua. Tidak ada yang mampu menghentikannya, tidak ada yang mampu menentangnya. Seluruh keberadaan akan tunduk pada kehendaknya. Hening menyelimuti ruang batin mereka sejenak. Beratnya kebenaran itu menekan hati Boruto. Namun anehnya, bukan rasa takut yang muncul, melainkan api tekad yang semakin berkobar. Ia teringat semua orang yang masih berada di medan perang. Naruto, ayahnya, teman-temannya, desa yang ia cintai, semua orang yang selama ini ia lindungi. Ia teringat senyum mereka, harapan mereka, kepercayaan mereka padanya. Boruto mengangkat wajahnya, matanya berkilau dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kalau begitu, kita harus menghentikannya. Tidak peduli apa yang diperlukan, tidak peduli seberapa berat jalannya. Kita tidak boleh membiarkan dia menemukan Shibai. Byakuten tersenyum bangga. Itulah sebabnya aku memilihmu. Kau tidak mengejar kekuatan demi menjadi dewa. Kau menginginkan kekuatan agar orang lain tetap hidup. Dan itulah perbedaan terbesar antara dirimu dan Izanagi. Dia ingin menguasai dunia, sedangkan kau ingin menyelamatkannya. Cahaya mulai berputar lembut di sekitar Boruto, menyelimutinya seperti selimut yang hangat dan menenangkan. Tetapi aku tidak akan mengambil alih tubuhmu, Boruto. Hubungan kita tidak akan seperti hubungan ayahmu dengan Kurama di awal, penuh pertentangan dan ketidakpercayaan. Kita tidak akan menjadi penguasa dan wadah. Kita menjadi rekan. Kita menjadi mitra spiritual yang setara. Aku akan membimbingmu dan kau akan memegang kendali. Kita bertarung bersama, berpikir bersama, hidup bersama. Boruto tersenyum tipis. Rasa syukur yang mendalam mengalir di dadanya, menghangatkan setiap sudut hatinya yang sempat membeku karena keputusasaan. Ia mengulurkan tangannya ke arah rubah raksasa itu. Mulai sekarang, kita bertarung bersama. Aku Boruto, kau Byakuten. Kita adalah satu, namun kita tetap diri kita sendiri. Byakuten menyentuhkan dahinya yang besar dan lembut pada tangan Boruto dengan penuh kelembutan dan hormat. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Seketika, Doom! Cahaya putih yang murni memenuhi seluruh ruang. Begitu terang namun tidak menyilaukan, begitu kuat namun tidak menyakitkan. Boruto merasakan energi besar masuk ke dalam dirinya, menyatu dengan setiap serat keberadaannya. Tubuhnya diperbaiki, luka dalam menutup, tulang yang retak menyatu, kelelahan yang luar biasa lenyap seketika. Cakranya kembali, namun bukan cakra yang sama seperti sebelumnya. Cakra baru terus mengalir, lebih besar, lebih murni, lebih dalam, lebih hidup. Ia merasakan ke-15 ekor Byakuten muncul di belakang dirinya. Satu persatu terbuka, memancarkan cahaya yang indah dan menakutkan sekaligus. 1, 2, 3, 5, 10, 15. Aura biru dan putih meledak dari tubuhnya. Rambutnya berkibar tertiup angin energi. Tanda karma di tubuhnya menyala dengan cahaya baru dan matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Jernih, kuat, dan bijaksana. Byakuten berdiri di belakangnya. Bayangannya menyatu dengan bayangan Boruto. Boruto, jangan biarkan kekuatan ini mengubah siapa dirimu. Kekuatan adalah beban, dan beban terberat adalah tetap menjadi dirimu sendiri di tengah kuasa yang luar biasa besar. Boruto tersenyum, dan senyumnya kini memiliki kedewasaan yang baru. Aku tidak akan. Aku tetap Boruto, hanya Boruto. Kalau begitu, kembalilah. Teman-temanmu menunggu, dan perangmu baru saja dimulai. Cahaya putih meledak, dan kesadarannya kembali ke dunia nyata dengan kecepatan yang menakjubkan. Boruto berdiri di lubang besar yang ia ciptakan saat terjatuh. Namun ia tidak lagi terbaring. Ia berdiri tegak, kokoh, seakan akar gunung tumbuh dari kakinya. Tanah di sekitarnya bergetar hebat. Retakan-retakan menyebar keluar dari pusat tempat ia berdiri. Di hadapannya, Izanagi masih berdiri dengan tangan terangkat, siap untuk menyerang. Namun matanya membesar dan tangannya perlahan turun karena takjub yang tak bisa ia sembunyikan. Di hadapannya, Boruto telah bangkit. Tubuhnya diselimuti aura biru putih yang berputar perlahan. Cakra padat terlihat seperti jubah yang melingkar di sekelilingnya. Dan di belakangnya berdiri bayangan rubah raksasa dengan 15 ekor yang melambai gagah perkasa di angkasa. Tidak mungkin, bisik Izanagi. Tubuhnya mundur satu langkah tanpa sadar. Itu tidak ada catatan tentang makhluk seperti itu. Tidak mungkin ada kekuatan yang melampaui 10 ekor. Boruto mengangkat kepalanya, menatap Izanagi dengan tenang namun tajam. Matanya tidak lagi berapi-api dengan amarah,
melainkan tenang seperti lautan yang dalam. Pertarungan kita belum selesai, Izanagi. Kau pikir aku sudah selesai? Kau hanya melihat permulaan. Izanagi menatap bayangan Byakuten di belakang Boruto. Matanya menyipit penuh waspada dan takjub. Kau, makhluk yang menghilang selama ribuan tahun? Kau akhirnya memilih manusia. Byakuten tidak menjawab dengan kata-kata, namun kehadirannya saja sudah menjadi jawaban yang cukup. Boruto berkata dengan suara yang tenang namun bergema di seluruh medan perang. Dia bukan senjataku, dia bukan milikku, dia adalah mitraku, dan kami berdiri bersama. Izanagi tertawa, namun tawanya terdengar sedikit gugup. Kau tidak mengerti apa yang baru saja kau lakukan, anak kecil. Kau membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kau pinjam, pada akhirnya kau tetaplah manusia yang fana. Boruto mengangkat tangannya, dan cakra mulai terkumpul di telapak tangannya. Bukan cakra biasa, melainkan cahaya putih dan biru yang berputar dengan pola 15 ekor di dalamnya. Aku tahu satu hal, aku sekarang punya alasan untuk menang. Dan alasan itu lebih kuat dari ketakutan akan kematian. Izanagi menghilang dalam sekejap, muncul di depan Boruto dalam sekejap mata. Serangannya meluncur dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Namun Boruto menahannya. Brak! Gelombang tekanan menghancurkan tanah di sekitar mereka, menciptakan kawah besar yang dalam. Izanagi terkejut. Tangan Boruto menangkis serangannya dengan mudah, seakan ia tahu persis kapan dan dari mana serangan itu datang. Kecepatan ini, kekuatan ini, bagaimana? Teriak Izanagi. Ia menyerang lagi dan lagi. Pukulan demi pukulan yang mampu menghancurkan gunung dilepas dengan amarah yang luar biasa. Namun Boruto menghindar, menangkis, membalas. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kecepatannya meningkat begitu cepat sehingga Izanagi mulai kehilangan pandangan. Boruto bergerak bukan hanya dengan kecepatan, tetapi dengan keseimbangan yang sempurna. Setiap gerakan terhitung, setiap langkah tepat, setiap serangan memiliki tujuan. Ia tidak bertarung dengan amarah. Ia bertarung dengan ketenangan yang menakutkan. Boruto muncul di atasnya dalam sekejap mata. Rasengan! Sebuah bola energi terbentuk di tangannya. Namun kali ini rasengan itu berbeda. Cahayanya putih dan biru, di dalamnya berputar pola yang rumit dan indah. 15 pusaran kecil mengelilingi inti yang murni. Uzuhiko Byakuten! Bam! Ledakan cahaya meledak di udara, menyelimbuti Izanagi sepenuhnya. Tubuhnya terlempar jauh, menabrak gunung yang masih berdiri hingga gunung itu terbelah 2. Namun ia menghentikan dirinya di udara, melayang kembali dengan napas yang sedikit berat, matanya penuh keterkejutan dan kemarahan yang tumbuh. Boruto menyadari sesuatu yang penting. Dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menahan diri. Byakuten berbicara di dalam pikirannya. Suaranya tenang dan jernih. Benar, dia hanya bermain sejauh ini, menguji seberapa besar kekuatan yang kau terima. Kita harus berhati-hati. Dia jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Jadi kita harus lebih kuat dari sekarang. Jangan terburu-buru. Kekuatan bukanlah tentang seberapa keras kau menyerang, tetapi seberapa dalam kau memahami musuhmu. Dan Izanagi penuh dengan rahasia. Boruto mengangguk, menyimpan nasihat itu di hatinya. Izanagi mengangkat tangannya, dan langit di atas mereka berubah menjadi hitam pekat, seakan malam yang paling gelap telah turun tiba-tiba. Menarik, katanya. Senyumnya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Jadi makhluk yang selama ribuan tahun menghilang, akhirnya memilih seorang manusia. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kalian berdua sekaligus, dan mengambil kekuatan biju 15 ekor itu untuk diriku sendiri. Sebuah lingkaran raksasa muncul di langit, berdiri tegak di atas mereka seperti gerbang menuju kegelapan abadi. Energi hitam berkumpul di tengah lingkaran itu, berputar perlahan, menarik segala sesuatu di sekitarnya ke atas. Shinobi di kejauhan mulai panik, berlari menjauh sambil berteriak peringatan. Apa itu? Jauhkan diri kalian, segera! Tanah bergetar semakin kuat. Retakan-retakan besar muncul di mana-mana. Boruto memandang ke atas, matanya menyipit. Byakuten berkata dengan nada serius. Itu bukan serangan biasa. Izanagi sedang membuka ruang dimensi. Dia mencari jejak Shibai. Dia tidak peduli dengan pertarungan ini. Dia menggunakan pertarungan ini sebagai penutup untuk menemukan apa yang dia cari. Boruto membeku karena menyadari bahayanya. Di tengah pertarungan, dia rela menghancurkan segalanya asalkan dia menemukan Shibai. Justru karena itulah, dia tahu kau tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia memaksa jalannya terbuka di sini. Sekarang, di hadapan kita.
Boruto mengepalkan tangannya erat. Kalau dia menemukan Shibai sekarang, kalau dia mendapatkan separuh cakra itu, dunia berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Benar, kalau begitu kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus memutus jalannya sekarang. Boruto melompat ke udara. Ke-15 ekor cahaya muncul di belakangnya. Terbuka lebar, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Satu persatu mereka menembakkan bola energi murni. 15 bola cahaya yang berkilauan melesat cepat menuju lingkaran dimensi yang dibuka Izanagi. Izanagi terkejut. "Apa yang kau lakukan?" "Memutus jalanmu sebelum terlambat," teriak Boruto. 15 energi bergabung menjadi satu di udara, membentuk cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti seluruh medan perang hingga kegelapan yang dibawa Izanagi tampak mundur ketakutan. Byakutten 15 Star Seal. 15 simbol kuno dan suci muncul di udara. Satu di atas, satu di bawah, 5 di kiri, 5 di kanan, dan satu simbol besar yang bersinar terang tepat di tengah, mengunci seluruh gerbang dimensi yang terbuka. Retakan-retakan di langit mulai menutup. Lingkaran hitam itu menyusut perlahan, terjepit oleh kekuatan segel 15 ekor yang tak dapat ditolak. Izanagi meraung, suaranya mengguncang langit. "Tidak! Jangan kau berani!" Ledakan cahaya mengguncang langit, dan gerbang dimensi itu hampir tertutup sepenuhnya. Namun sebelum pintu itu tertutup rapat, sebuah suara terdengar. Bukan suara Izanagi, bukan suara Byakutten. Suara yang jauh, sangat jauh, namun terdengar jelas di telinga Boruto, seakan berbicara langsung ke dalam jiwanya. Boruto membeku di udara, tubuhnya kaku. Siapa kau?" Suara itu kembali terdengar, lembut dan berat sekaligus. "Jika kau mendengar ini, maka berarti Izanagi sudah menemukan jalan, dan Byakutten telah kembali. Dengarkan baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali." Kemudian sebuah bayangan muncul di dalam retakan dimensi yang menyempit. Sosok humanoid yang tinggi, namun wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh cahaya yang terlalu terang untuk dilihat mata fana. Izanagi tersenyum lebar, matanya berkilauan dengan kegembiraan yang gila. "Shibai, akhirnya aku menemukanmu." Boruto terkejut, jantungnya berdegup kencang. "Jadi itu Otsutsuki Shibai?" Byakutten berbisik dengan peringatan yang mendesak di dalam pikirannya. "Jangan percaya apa yang kau lihat, Boruto. Itu bukan tubuh aslinya. Itu hanyalah bayangan, pesan yang ditinggalkan ribuan tahun yang lalu." Retakan dimensi semakin kecil, hampir tertutup sepenuhnya. Izanagi berusaha meraih masuk ke dalam, berusaha menahan pintu agar tidak tertutup. Namun cahaya segel 15 ekor terlalu kuat. Ia tidak bisa masuk, ia tidak bisa mengambil apa yang ia cari. Dan tiba-tiba, ia tertawa. Bukan tawa kemenangan, melainkan tawa yang penuh kelicikan dan kepuasan yang aneh. Boruto menatapnya dengan bingung. "Kenapa kau tertawa? Kau gagal, kau tidak bisa masuk, kau tidak bisa mengambil apa yang kau cari." Izanagi menyeka darah dari sudut bibirnya, matanya menatap Boruto dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Siapa yang bilang aku gagal? Aku tidak perlu masuk, aku tidak perlu mengambilnya, karena selama ini kalian semua salah paham." Boruto mengerutkan kening. "Salah paham tentang apa?" Izanagi melangkah maju, aura gelap di sekitarnya berputar semakin liar. "Shibai bukan tempat penyimpanan, dia bukan peti harta yang menyimpan separuh cakra kuku. Dia adalah kunci. Dan kunci itu tidak ada di tempat lain, tidak ada di dimensi lain, tidak tersembunyi di ujung alam semesta." Boruto merasakan getaran yang menakutkan di dalam dirinya, sebuah firasat buruk yang tumbuh dengan cepat. Di mana kuncinya?" Izanagi menatapnya tepat ke mata, senyumnya melebar hingga menakutkan. "Di dalam dirimu, Boruto Uzumaki. Separuh cakraku tidak berada di Shibai. Itu ditransfer ke dalam tubuh manusia yang dipilih untuk melindunginya. Dan manusia itu adalah kau." Boruto terhuyung mundur di udara, seakan baru saja dipukul dengan palu raksasa. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Selama ini kau membawa cakraku di dalam dirimu, sejak sebelum kau lahir," lanjut Izanagi dengan suara yang menusuk tajam. "Shibai bukanlah yang menyimpannya. Dia yang menempatkannya di sana, di dalam garis keturunanmu, di dalam darahmu, menunggu saat yang tepat untuk terbangun. Dan sekarang, saat itu telah tiba." Tiba-tiba Boruto merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah getaran dalam di tempat terdalam di mana cakra berada. Kemudian tanda karma di tubuhnya menyala dengan cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Bukan biru, bukan hitam, bukan merah, melainkan warna yang tidak dapat dijelaskan, warna yang seakan berasal dari luar pemahaman manusia. Sebuah simbol perlahan terbentuk di dadanya, terasa panas dan kuat, seakan membakar kulitnya dari dalam. Byakuten terdiam sejenak, suaranya terdengar berat dan serius di dalam pikiran Boruto. "Boruto, jangan panik, tarik napas dalam-dalam. Itu adalah jejak yang selama ini tertidur di dalam cakramu, diletakkan di sana oleh Shibai sendiri sebagai perlindungan terakhir, bukan kutukan." Aku membawa separuh cakra Izanagi sepanjang ini?" Boruto bertanya dengan suara gemetar. Namun ia menahan kepanikannya, mengikuti nasihat Byakuten, menarik napas dalam-dalam. "Bukan separuh cakra Izanagi," koreksi Byakuten lembut namun tegas, "melainkan separuh cakra keseimbangan, cakra yang mengandung baik kekuatan Izanagi maupun kebijaksanaan Shibai. Itulah sebabnya Izanagi tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Itu terikat pada jiwamu, bukan pada tubuhmu. Hanya kau yang bisa memutuskan apa yang akan kau lakukan dengannya." Izanagi tertawa keras, suaranya bergema di seluruh medan perang. "Bohong, itu milikku, dan sekarang aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakannya di dalam dirimu. Kekuatan itu memanggilku." Segel 15 ekor yang tadi kuat mulai bergetar dan retak, bukan karena kekuatan Izanagi, melainkan karena getaran yang berasal dari dalam diri Boruto sendiri. Aura gelap meledak dari tubuh Izanagi. Namun kali ini cahaya aneh juga berkilat di tubuh Boruto. Dua kekuatan, satu dari luar, satu dari dalam, berjuang untuk mengambil kendali. Karena sekarang, Izanagi tersenyum lebar. Matanya bersinar dengan cahaya yang sama dengan simbol di dada Boruto. Permainan sebenarnya baru dimulai. "Kau bukan hanya lawanku, Boruto. Kau adalah kunci kesempurnaanku, dan kau tidak akan bisa lari dari takdirmu." Boruto memegang dadanya, merasakan dua kekuatan di dalam dirinya. Satu adalah Byakuten, murni dan menenangkan. Dan satu lagi adalah sesuatu yang kuno dan kuat. Sesuatu yang bahkan Izanagi takut untuk dianggap musuh. Ia menatap Izanagi, dan rasa takutnya perlahan digantikan oleh pemahaman yang baru. "Kau salah, Izanagi," kata Boruto. Suaranya perlahan kembali stabil dan kuat. "Kekuatan itu di dalam diriku bukan milikmu. Itu dipercayakan padaku. Dan aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kekuatan yang dipercayakan untuk melindungi dunia, justru untuk menghancurkannya." Byakuten berdiri sepenuhnya di belakang Boruto. Rubah raksasa 15 ekor itu membuka matanya yang bersinar terang, dan cahayanya menyatu dengan aura Boruto. Dua kekuatan yang berbeda kini berdiri sebagai satu. "Izanagi, kau tidak melawan Boruto saja. Kau tidak melawan Byakuten saja. Kau melawan keseimbangan itu sendiri." Izanagi meraung dan melepaskan gelombang kekuatan hitam yang dahsyat, sementara Boruto dan Byakuten membalas dengan cahaya putih keemasan yang menembus kegelapan seperti matahari terbit di tengah malam yang paling gelap. Dua kekuatan terbesar yang pernah bertemu di medan perang shinobi bertabrakan. Ledakan cahaya menelan seluruh cakrawala. Gempa bumi mengguncang tanah hingga ke akarnya, dan langit seakan terbelah dua. Namun di balik ledakan tersebut, sesuatu yang jauh lebih besar mulai terbangun. Di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, jauh di luar dimensi yang dikenal, jauh di luar ruang dan waktu yang dipahami makhluk fana, sebuah mata perlahan terbuka. Satu mata yang menatap seluruh alam semesta dengan tenang dan penuh harapan. Satu suara terdengar, lembut namun penuh kuasa. "Jadi, Boruto telah bertemu Byakuten, dan rahasia itu telah terungkap." Suara lain menjawab, datang dari tempat yang sama, tenang dan bijaksana. "Kalau begitu, waktunya hampir tiba. Ketika Yin dan Yang kembali menyatu, bukan dalam kekuasaan satu orang, melainkan dalam hati yang murni, maka keseimbangan akan dipulihkan." Sosok misterius itu berdiri, menatap dunia dari kejauhan. Ketika seseorang memegang kekuatan dewa, namun tetap memilih menjadi manusia, itulah keberadaan yang sesungguhnya sempurna. Kembali di medan perang, cahaya perlahan menghilang. Boruto masih berdiri, napasnya teratur, matanya jernih. Izanagi juga masih berdiri, namun wajahnya penuh keterkejutan. Ia menyadari bahwa serangan terkuatnya bahkan tidak membuat Boruto mundur selangkah. Namun sesuatu telah berubah. Boruto tidak lagi melihatnya sebagai lawan yang tidak terkalahkan. Ia sekarang melihat sebuah rahasia, sebuah jalan, sebuah kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Byakuten berbicara di dalam hatinya, tenang dan dalam. "Boruto, perjalananmu baru saja dimulai. Rahasia Shibai,
rahasia cakra di dalam dirimu, rahasia mengapa semua ini terjadi, tidak akan terjawab dalam satu pertarungan. Tapi kau tidak sendirian, dan itulah keunggulan terbesarmu. Boruto menatap langit. Di balik awan hitam yang menipis, sinar matahari mulai muncul, tipis namun hangat, menembus celah-celah kegelapan seperti harapan yang tak pernah benar-benar mati. Ia mengingat semua yang telah terjadi, semua kekalahan, semua luka, semua orang yang menunggunya kembali. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang tenang dan penuh keyakinan. Aku akan pulang, aku berjanji. Tapi sebelum itu, aura biru putih kembali meledak dari tubuhnya. 15 ekor Byakuten terbuka lebar di belakangnya. Cahayanya menerangi seluruh medan perang. Aku akan menghentikanmu, Izanagi. Di sini, sekarang, sebelum kau membawa malapetaka lebih jauh. Izanagi mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Kalau begitu datanglah. Mari kita lihat apakah manusia yang terlahir kembali bersama Biju 15 ekor mampu menghentikan seorang dewa. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan memegang kendali atas cakra kesempurnaan itu. Boruto melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Setiap langkahnya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Byakuten mengikuti di belakangnya. Bayangan raksasa rubah putih itu berjalan selaras dengan langkah Boruto. 15 ekornya bergerak seperti bendera cahaya di tengah badai. Untuk pertama kalinya, Boruto tidak berjalan menuju pertarungan sebagai seseorang yang mencoba bertahan hidup. Ia berjalan sebagai seseorang yang telah menemukan kekuatan baru. Bukan kekuatan seorang dewa, bukan kekuatan seorang monster, melainkan kekuatan seorang manusia yang memilih untuk berdiri meskipun seluruh dunia memaksanya jatuh. Dan jauh di dalam dirinya, suara Byakuten terdengar sekali lagi, lembut namun teguh. Boruto, apakah kau siap mengetahui kebenaran terbesar tentang dirimu? Alasan sebenarnya aku memilihmu bukan karena kau memiliki kekuatan besar, melainkan karena sejak awal, kau adalah bagian dari rahasia yang sedang dicari Izanagi dan juga harapan yang ditunggu-tunggu oleh Shibai. Kau adalah jembatan antara Yin dan Yang, antara manusia dan Otsutsuki, antara masa lalu dan masa depan. Dan kekuatan terbesarmu bukanlah cakra yang kau miliki, melainkan hati yang tidak pernah berubah, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kau pegang. Boruto berhenti sejenak, menatap tangannya sendiri. Tangan yang kecil, manusiawi, namun mampu memegang kekuatan 15 ekor. Ia tersenyum, dan senyumnya adalah senyum seorang pejuang yang telah menerima takdirnya, namun menolak dikendalikan olehnya. Aku tidak perlu menjadi dewa untuk melakukan hal yang benar, katanya. Dan kata-kata itu bergema di seluruh medan perang, didengar oleh teman-temannya yang menahan napas, didengar oleh Izanagi yang terkejut, didengar oleh langit dan bumi itu sendiri. Aku hanya perlu menjadi Boruto, dan itu sudah lebih dari cukup. Byakuten tersenyum di dalam hatinya. Jawaban yang tepat. Sekarang, mari kita akhiri babak ini dan buka babak yang baru. Boruto melesat ke depan, secepat kilat. Cahaya biru putih menyertainya seperti sayap cahaya. Izanagi juga bergerak. Aura hitamnya menyapu tanah di mana ia lewat. Cahaya putih dan kegelapan bertabrakan sekali lagi di tengah langit yang mulai cerah. Namun kali ini seluruh dunia shinobi tahu satu hal dengan pasti. Boruto telah kembali dan ia tidak sendirian. Bersama Byakuten, sang Biju 15 ekor yang telah hilang selama ribuan tahun, ia akan membuka rahasia terbesar yang pernah disembunyikan oleh para Otsutsuki. Rahasia tentang Izanagi, tentang Shibai, tentang Yin dan Yang, dan yang paling menakutkan sekaligus paling indah, rahasia tentang siapa sebenarnya Boruto Uzumaki. Pertarungan baru saja dimulai, dan legenda yang sesungguhnya baru saja ditulis. Boruto, Kebangkitan Biju, ekor 15. Ketika Dewa Izanagi tumbang dan dunia kembali pada kebenaran. Langit di atas dimensi Dewa Otsutsuki tidak memiliki matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Tidak ada arah yang bisa disebut utara, selatan, timur, ataupun barat. Yang ada hanyalah hamparan cakra berwarna perak kebiruan yang membentang tanpa ujung, berputar perlahan seperti lautan raksasa yang tidak pernah mengenal badai. Di tempat itu, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. 1 detik bisa terasa seperti 1000 tahun. 1000 tahun bisa berlalu tanpa satu helai rambut pun bergerak. Dan di tengah ruang yang mustahil tersebut, seorang pemuda berdiri sendirian. Boruto Uzumaki. Jubahnya bergerak perlahan diterpa arus energi yang tidak berasal dari angin. Rambut pirangnya berkilau diterpa cahaya perak. Tatapannya tertuju lurus ke depan.
Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aura yang mengelilingi tubuhnya bukan lagi sekedar cakra biasa. Yin dan Yang berputar di sekeliling tubuhnya seperti dua arus sungai yang akhirnya menemukan titik pertemuan. Di satu sisi terdapat cahaya putih murni. Di sisi lain terdapat kegelapan pekat yang tidak terasa seperti kegelapan biasa. Keduanya tidak saling menghancurkan. Keduanya justru saling melengkapi. Di belakang Boruto, ruang tiba-tiba bergetar. Sebuah tekanan luar biasa memenuhi dimensi tersebut. Boruto tidak bergerak. Ia hanya menutup matanya. Kemudian suara dalam dan tenang terdengar langsung di dalam pikirannya. "Jangan melawan." Boruto membuka matanya. "Aku tidak melawan." "Bagus." Suara itu terdengar semakin jelas. "Karena kekuatan yang akan kau terima tidak dapat dikendalikan oleh kemarahan." Boruto menatap ke belakang. Di antara kabut cakra, sebuah siluet raksasa perlahan muncul. Awalnya hanya dua mata. Biru langit, tenang, dalam, kemudian kepala, leher, tubuh, kaki, dan akhirnya 15 ekor raksasa terbentang memenuhi langit dimensi. Boruto terdiam. Makhluk yang berdiri di belakangnya jauh lebih besar daripada biju manapun yang pernah ia lihat. Tubuhnya menyerupai rubah putih raksasa, tetapi setiap helai bulunya memancarkan cahaya lembut seperti bintang. 15 ekornya bergerak perlahan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan keganasan, melainkan dengan ketenangan yang membuat seluruh dimensi terasa sunyi. "Jadi kau?" Boruto menarik napas. "Byakuten." Makhluk itu menundukkan kepalanya. "Benar." Suara Byakuten menggema langsung di dalam jiwa Boruto. "Aku adalah biju ekor 15. Boruto memandangnya tanpa gentar. "Kenapa aku?" "Karena kau adalah manusia yang berdiri di antara dua dunia." "Dua dunia?" "Dunia manusia dan dunia Otsutsuki." Byakuten menatap Boruto. "Dunia yang diciptakan dan dunia yang ingin menguasai ciptaan." Boruto mengepalkan tangan. "Dan Izanagi?" "Dia adalah kebohongan yang telah terlalu lama menyebut dirinya kebenaran." Nama itu membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Izanagi, dewa Otsutsuki yang menguasai dimensi dewa. Makhluk yang selama ribuan tahun menyembunyikan dunia di balik lapisan ilusi. Makhluk yang membuat manusia mempertanyakan ingatan mereka sendiri. Makhluk yang mengubah sejarah. Makhluk yang menghapus kejadian yang tidak disukainya. Makhluk yang menjadikan kenyataan sebagai permainan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, Izanagi merasa takut. Karena Boruto telah menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa ia pahami. Keseimbangan. Byakuten kembali berbicara. "Boruto, ya? Jika kau menerima kekuatanku, kau tidak hanya akan mendapatkan cakra." Boruto diam. "Kau akan menerima 15 inti keseimbangan. Dan apa akibatnya? Tubuhmu akan menanggungnya." Boruto menatap tangannya. Ia melihat cahaya putih dan hitam berputar di antara jari-jarinya. "Kalau aku menolak, dunia tetap berada dalam genggaman Izanagi." Boruto tersenyum tipis. "Kalau begitu tidak ada yang perlu dipikirkan." Byakuten menatapnya. "Kau sudah memutuskan?" Boruto mengangkat kepalanya. "Aku sudah memutuskan sejak pertama kali melihat orang-orang yang kusayangi kehilangan kehidupan mereka." Cahaya mulai muncul di sekeliling Boruto. "Aku tidak peduli apakah kekuatan ini akan membuatku menjadi manusia yang berbeda." Aura semakin kuat. "Aku tidak peduli apakah dunia akan mengingatku atau tidak." 15 ekor Byakuten bergerak bersamaan. Boruto mengepalkan tangan. "Kalau ada satu kesempatan untuk mengembalikan semuanya," matanya bersinar, "aku akan mengambilnya." Byakuten tersenyum. "Kalau begitu, buka hatimu." Dalam sekejap, gelombang cahaya putih meledak. Namun bukan ledakan penghancur. Itu adalah aliran cakra. Satu demi satu, 15 ekor Byakuten berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Boruto. Boruto menahan napas. Cahaya memenuhi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak keras. 1, 2, 3. Setiap inti cakra memasuki tubuhnya seperti sungai energi yang tidak berujung. Boruto menundukkan kepala. "Ah!" Tubuhnya bergetar. Namun ia tidak berteriak. Ia tetap berdiri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan akhirnya inti ke-15 masuk ke dalam dirinya. Hum! Seluruh dimensi Dewa Otsutsuki bergetar. Ruang melengkung. Cakra perak berubah menjadi pusaran raksasa. 15 ekor muncul di belakang Boruto sebagai manifestasi energi.
Rambut Boruto terangkat, mata kirinya memancarkan cahaya biru terang. Karma di tubuhnya menyala. Aura yin yang membungkus tubuhnya. Namun yang paling mengejutkan adalah ketenangan wajahnya. Tidak ada kegilaan, tidak ada amarah, tidak ada kehilangan kendali. Boruto hanya berdiri, tenang, sangat tenang. Kemudian suara Byakuten terdengar. Sekarang kita adalah satu. Boruto membuka matanya. Aku merasakannya. Apa yang kau rasakan? Boruto melihat seluruh dimensi. Aku bisa merasakan semuanya, termasuk Boruto mengangkat kepalanya. Izanagi. Jauh di hadapan mereka, ruang tiba-tiba robek. Sebuah retakan hitam muncul. Dari dalamnya keluar sosok tinggi berjubah putih. Rambutnya bergerak tanpa angin. Matanya tajam. Aura yang mengelilinginya begitu kuat, sehingga cakra di sekelilingnya berubah bentuk. Izanagi akhirnya muncul. Jadi ini alasan mengapa dunia menolak tunduk kepadaku. Suaranya menggema. Boruto menatapnya. Izanagi tersenyum. Seorang manusia. Boruto tidak menjawab. Seorang manusia membawa kekuatan biju. Izanagi tertawa. Lucu. Kemudian tawanya berhenti. Tapi kau tetap manusia. Boruto melangkah maju. Dan kau tetap seorang penipu. Senyum Izanagi menghilang. Berani sekali. Aku tidak datang untuk berbicara. Izanagi mengangkat tangan. Kalau begitu, mati. Aku tidak datang untuk berbicara. Izanagi mengangkat tangan. Tiba-tiba seluruh langit dipenuhi ribuan bola hitam. Masing-masing berisi energi yang dapat menghancurkan ruang. Boruto memandang ke atas. Jangan bergerak. Suara Byakuten terdengar. Boruto menjawab dalam hati. Aku tahu. Ribuan bola hitam ditembakkan. Seluruh ruang dipenuhi serangan. Namun Boruto hanya mengangkat satu tangan. Cahaya putih muncul. Sebuah lingkaran yin yang terbentuk di telapak tangannya. Serangan-serangan tersebut menyentuh lingkaran itu dan lenyap. Bukan meledak. Bukan meledak. Izanagi membeku. Apa? Boruto menatapnya. Kekuatanmu hanya bekerja jika sesuatu mempercayai kebohonganmu. Izanagi mengepalkan tangan. Diam! Ia mengeluarkan gelombang energi yang lebih besar. Aku adalah kebenaran! Dimensi bergetar. Namun Boruto berjalan maju. Selangkah, selangkah lagi. Semakin dekat, Izanagi mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Aku menciptakan sejarah. Boruto terus berjalan. Aku menentukan siapa yang hidup. Selangkah, aku menentukan siapa yang mati. Selangkah, aku menentukan apa yang benar. Boruto akhirnya berhenti. Tidak, Izanagi menatapnya. Boruto mengangkat kepalanya. Kau hanya menentukan apa yang ingin orang lain lihat. Hening. Byakuten berbicara. Sekarang, Boruto menutup mata. Ia mulai membentuk segel tangan. 1, 2, 3. Tidak seperti segel shinobi biasa, gerakannya lambat, tenang, namun setiap gerakan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Izanagi merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya selama ribuan tahun. Ketakutan. Jangan! Boruto tidak berhenti. Berhenti! Cahaya putih muncul di tangan kanan Boruto. Cahaya hitam muncul di tangan kirinya. Keduanya berputar, putih, hitam, hitam, putih. Kemudian menyatu menjadi lingkaran sempurna. Izanagi mundur. Apa yang kau lakukan? Boruto menjawab, mengembalikan sesuatu yang kau curi. Izanagi meraung. Aku tidak mencuri apapun. Boruto membuka matanya. Kebenaran. Lingkaran yin yang melesat. Izanagi membentuk pertahanan. Ribuan lapisan dinding energi muncul di hadapannya. 1, 10, 100, 1000. Namun segel itu terus maju. Dinding pertama ditembus, dinding pertama ditembus, dinding ketiga, keempat, kelima. Semuanya runtuh tanpa suara. Izanagi panik. Mustahil! Segel itu akhirnya mencapai dadanya. Cahaya memenuhi tubuhnya. Izanagi berteriak. Namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Topengnya mulai hilang. Wajah sebenarnya terlihat. Kemudian kekuatannya, kemudian seluruh sejarah yang selama ini ia sembunyikan. Boruto melihat ribuan bayangan muncul di sekitar Izanagi. Peradaban yang pernah dihancurkan, dunia yang pernah dihancurkan, manusia yang pernah dilupakan, kenangan yang pernah dihapus, semuanya kembali, satu demi satu. Izanagi mencoba menghentikannya. Jangan! Boruto berdiri diam. Kebenaran tidak bisa dibunuh. Izanagi menatapnya.
Kau pikir dengan menghancurkanku semuanya akan baik-baik saja? Boruto menjawab. Tidak. Izanagi terdiam. Boruto melanjutkan. Dunia tidak akan menjadi sempurna. Cahaya semakin terang. Akan ada perang, kesedihan, kesalahan, pengkhianatan. Namun setidaknya Boruto menatapnya. Semuanya akan nyata. Izanagi mulai terurai. Tubuhnya berubah menjadi cahaya. Aku adalah dewa. Suara itu semakin lemah. Aku adalah pencipta. Boruto menjawab pelan. Dan aku hanya manusia. Tubuh Izanagi semakin transparan. Tapi manusia memilih jalan mereka sendiri. Cahaya menelan tubuh Izanagi. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Dewa Izanagi jatuh. Bukan karena kekuatan yang lebih besar, bukan karena senjata, bukan karena kehancuran. Ia kalah karena kebohongannya tidak lagi dipercaya. Tubuhnya berubah menjadi debu cahaya. Dan sebelum benar-benar lenyap, suaranya terdengar sekali lagi. Dunia, ia berhenti. Akan kembali. Kemudian sunyi. Boruto berdiri sendirian. Namun kemenangan itu belum selesai. Dimensi mulai bergetar. Kak! Retakan muncul di bawah kakinya. Boruto melihat ke bawah. Byakuten, aku tahu. Dimensinya runtuh. Bukan hanya dimensi. Boruto terdiam. Realitas yang selama ini ditahan Izanagi sedang kembali ke tempatnya. Boruto memandang cakrawala. Langit perak mulai pecah. Retakan cahaya menyebar ke segala arah. Namun tidak ada kehancuran mengerikan. Yang terjadi justru sebaliknya. Semuanya perlahan kembali. Gunung-gunung yang sebelumnya tidak pernah ada menghilang. Lautan cakra menguap. Istana-istana Otsutsuki berubah menjadi cahaya. Jalan-jalan dimensi menghilang. Ruang kosong mulai terisi. Satu demi satu. Boruto melihat sebuah bayangan. Sebuah desa. Rumah. Jalan. Pohon. Sungai. Dan akhirnya sebuah simbol yang sangat ia kenal. Konoha. Boruto terdiam. Konoha? Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, matanya terlihat berkaca-kaca. Ia melihat desa itu dari kejauhan. Desa yang selama ini ia pikir telah hilang. Desa yang pernah menjadi kenangan. Kini kembali. Utuh. Kehidupan muncul kembali. Orang-orang berjalan di jalanan. Pedagang membuka toko. Anak-anak berlari. Shinobi berjaga. Burung berterbangan. Suara kehidupan kembali terdengar. Boruto tidak mampu berkata-kata. Kemudian suara Byakuten terdengar. Kita berhasil. Boruto tersenyum. Ya, namun kekuatanku tidak bisa terus berada di permukaan. Boruto menatap tangannya. Apa maksudmu? Tubuhmu membutuhkan istirahat. Boruto mencoba berdiri lebih tegak. Aku baik-baik saja. Tidak. Boruto terdiam. Kau telah menanggung kekuatan 15 ekor sekaligus. Byakuten melanjutkan. Bahkan tubuh seorang Otsutsuki belum tentu mampu menahannya tanpa konsekuensi. Boruto menarik napas. Tapi dunia sudah kembali. Ya, kalau begitu aku tidak peduli. Byakuten tertawa kecil. Kau masih keras kepala. Boruto tersenyum. Mungkin itu warisan keluargaku. Perlahan, aura Byakuten mulai menghilang. 15 ekor cahaya di belakang Boruto memudar. Boruto, ya? Jika suatu hari dunia kembali menghadapi kegelapan, Boruto menunggu. Jangan gunakan kekuatan ini karena kebencian. Boruto mengangguk. Karena kekuatan Byakuten adalah keseimbangan. Benar. Dan keseimbangan membutuhkan hati yang tenang. Benar. Suara Byakuten semakin jauh. Sekarang, Boruto melihat langit. Pulanglah. Cahaya terakhir menghilang. Boruto kembali sendirian. Namun tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Kakinya gemetar, napasnya berat, darah tipis terlihat di sudut matanya. Boruto mengusapnya. Ini, ia tertawa kecil. Lebih melelahkan daripada yang kukira. Tubuhnya perlahan melayang turun. Awan putih berada di bawahnya. Boruto melewati awan. Langit berubah menjadi biru. Udara terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mencium udara bumi. Segar, hangat, nyata. Kemudian matanya menangkap sesuatu. Sebuah desa. Konoha. Boruto berhenti di udara. Ia memandangnya lama. Rumah. Desa itu terlihat begitu indah dari atas. Ia melihat patung-patung Hokage. Hokage pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan akhirnya Hokage ketujuh. Naruto Uzumaki, ayahnya. Boruto tersenyum. Ayah? Ia perlahan turun, namun bukan ke tanah.
Ia mendarat di atas patung Hokage ketujuh. Batu terasa dingin di bawah kakinya. Boruto duduk. Ia memandang Konoha. Tidak ada perang, tidak ada monster, tidak ada dimensi asing, tidak ada dewa, hanya kehidupan. Seorang anak kecil tertawa, seseorang membuka jendela rumah, seorang pedagang memanggil pelanggan, beberapa shinobi berjalan sambil berbicara. Kehidupan biasa, namun bagi Boruto, itu adalah keajaiban. Ia menundukkan kepala. Semua napasnya bergetar. Baik-baik saja. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, tidak ada beban di wajahnya. Tidak ada takdir, tidak ada ancaman, tidak ada suara Izanagi, tidak ada pertempuran, hanya kedamaian. Namun tubuhnya tidak mampu lagi bertahan. Pandangan Boruto mulai kabur. Ia mencoba berdiri, tidak berhasil. Tubuhnya terhuyung. Ingin melihatnya sedikit lebih lama. Namun matanya semakin berat. Boruto akhirnya duduk kembali. Ia menyandarkan tubuhnya pada batu. Senyum tipis masih berada di wajahnya. Setidaknya, ia menutup mata. Aku berhasil. Tubuhnya perlahan terkulai. Boruto Uzumaki akhirnya jatuh tertidur. Bukan karena kalah, bukan karena menyerah, tetapi karena tubuhnya akhirnya mengizinkannya beristirahat. Di bawah patung itu, kehidupan Konoha terus berjalan. Tidak seorang pun mengetahui apa yang baru saja terjadi. Tidak seorang pun mengetahui bahwa seorang pemuda baru saja melawan penguasa realitas. Tidak seorang pun mengetahui bahwa 15 ekor kekuatan legendaris kini tidur di dalam tubuh seorang anak manusia. Namun ada seseorang yang mendongak. Seorang anak kecil yang sedang bermain berhenti. Ia menatap langit. Ayah! Ayahnya menoleh. Ada apa? Sepertinya tadi ada cahaya. Ayahnya tersenyum. Mungkin hanya matahari. Anak itu kembali bermain. Namun jauh di atas sana, Boruto tidur. Dan di dalam dirinya, 15 inti cakra berdenyut perlahan. 1, 2, 3, hingga 15. Seperti jantung kedua. Dan jauh di dalam kesadarannya, Boruto mendengar suara yang sangat lembut. Tidurlah. Boruto tidak membuka mata. Byakuten? Ya, apa semuanya benar-benar selesai? Hening beberapa saat. Untuk saat ini, Boruto tersenyum dalam tidurnya. Berarti aku bisa istirahat. Ya. Namun kemudian Byakuten berkata sesuatu yang membuat kesadarannya bergerak sedikit. Boruto, jangan terlalu lama merasa aman. Boruto perlahan membuka matanya di dalam ruang kesadarannya. Kenapa? Byakuten tidak langsung menjawab. Di kejauhan, 15 ekor bayangan muncul. Namun satu persatu, mata mereka terbuka. Karena ketika sebuah dunia dikembalikan, Byakuten menatap kegelapan di kejauhan. Selalu ada sesuatu yang menyadari bahwa dunia itu telah kembali. Boruto terdiam. Apa maksudmu? Pertarunganmu dengan Izanagi telah mengubah aliran takdir. Dan takdir yang berubah akan menarik perhatian. Boruto memandang kegelapan. Namun Byakuten segera menenangkan pikirannya. Tapi bukan sekarang. Boruto menutup mata lagi. Kalau begitu, ia tersenyum. Biarkan masa depan menunggu. Kesadarannya kembali tenggelam. Di dunia nyata, tubuh Boruto tetap tertidur di atas patung Hokage ketujuh. Langit sore mulai berubah warna. Cahaya matahari menyinari rambut pirangnya. Untuk sesaat, ia terlihat seperti anak biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat aura luar biasa yang tersimpan di dalam tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik ketenangan itu terdapat kekuatan Biju ekor 15. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Boruto kini membawa kekuatan yang bahkan mampu menembus ilusi seorang dewa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kemenangan hari ini bukanlah akhir dari kisahnya. Karena di tempat yang jauh dari bumi, jauh di balik dimensi yang tidak dapat dijangkau manusia, sebuah mata perlahan terbuka. Bukan mata Izanagi, bukan mata manusia, bukan pula mata Biju. Sebuah mata berwarna gelap mengamati aliran realitas. Sosok misterius berdiri di tengah ruang kosong. Ia melihat kehancuran dimensi Dewa Otsutsuki. Ia melihat Izanagi lenyap. Ia melihat Konoha kembali. Dan kemudian ia melihat Boruto. Jadi, sosok itu tersenyum tipis. Ekor 15 akhirnya menemukan wadahnya. Ia mengangkat tangannya. Di hadapannya muncul sebuah simbol kuno. 15 lingkaran, satu di tengah. 14 mengelilinginya. Namun satu lingkaran mulai retak. Menarik, sosok itu tertawa pelan. Seorang manusia yang membawa keseimbangan. Kemudian seluruh ruang kembali gelap. Sementara itu di Konoha, malam mulai turun. Lampu-lampu rumah menyala.
Orang-orang pulang, anak-anak berhenti bermain. Suara desa menjadi semakin tenang. Di atas patung Hokage ketujuh, Boruto masih tertidur. Angin malam menyentuh wajahnya. Rambutnya bergerak perlahan. Namun tiba-tiba, satu mata Boruto terbuka, mata kirinya. Cahaya biru terang menyala selama beberapa detik, lalu kembali tertutup. Sebuah suara terdengar jauh di dalam dirinya. "Boruto," ia menjawab dalam keadaan setengah sadar. "Ya? Bangunlah." Boruto membuka mata perlahan. "Apa?" "Dunia sudah kembali." Boruto melihat Konoha. Ia tersenyum. "Kalau begitu," ia kembali memejamkan mata. "Biarkan aku tidur 5 menit lagi." Byakuten terdiam. Kemudian terdengar suara tertawa kecil. "Baiklah." Angin berembus. Konoha tetap damai. Dan malam pertama setelah runtuhnya Dewa Izanagi akhirnya tiba. Tidak ada yang merayakan kemenangan. Tidak ada patung yang didirikan untuk Boruto. Tidak ada sejarah yang mencatat namanya. Tidak ada rakyat yang mengetahui bahwa dirinya adalah alasan dunia kembali. Namun, mungkin itulah yang membuat kemenangan tersebut begitu indah. Boruto tidak menyelamatkan dunia agar dipuji. Ia menyelamatkannya karena dunia itu adalah rumah. Rumah bagi ayahnya, rumah bagi keluarganya, rumah bagi teman-temannya, rumah bagi semua orang yang pernah mempercayainya. Dan selama rumah itu masih berdiri, Boruto akan terus berdiri di depannya. Meskipun suatu hari semua orang melupakannya, meskipun namanya tidak pernah disebut, meskipun dunia tidak pernah mengetahui apa yang telah ia lakukan. Karena jauh di dalam dirinya terdapat satu keyakinan sederhana. Seorang shinobi sejati tidak membutuhkan dunia untuk mengingat pengorbanannya. Ia hanya membutuhkan alasan untuk terus melindunginya. Dan alasan itu adalah rumah. Di dalam tubuh Boruto, 15 inti cakra Byakuten kembali berdenyut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan ketika inti terakhir berdenyut, langit malam Konoha tiba-tiba memperlihatkan satu garis cahaya biru. Hanya sepersekian detik, tidak ada seorang pun yang melihatnya, kecuali satu sosok yang berdiri jauh di atas atap sebuah bangunan. Sosok itu menatap patung Hokage, matanya menyipit. Apa itu tadi? Ia tidak mengetahui jawabannya. Belum. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah kehancuran dimensi Dewa Otsutsuki, sebuah pertanyaan baru mulai lahir. Siapa sebenarnya Byakuten? Mengapa biju ekor 15 disembunyikan sejak zaman Rikudo Sennin? Mengapa kekuatannya mampu membongkar ilusi Izanagi? Dan yang paling penting, mengapa hanya Boruto yang mampu menjadi wadahnya? Jawabannya belum ditemukan. Karena takdir Boruto baru saja berubah. Dunia memang telah kembali. Izanagi telah tumbang. Konoha telah diselamatkan. Namun kebangkitan Byakuten bukanlah penutup dari kisah tersebut. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan para Otsutsuki mungkin belum siap hadapi. Di atas patung Hokage ketujuh, Boruto tidur dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sedang bermimpi tentang perang. Ia bermimpi tentang keluarganya, tentang ayahnya, tentang Konoha, tentang masa depan. Sebuah masa depan yang akhirnya menjadi miliknya sendiri. Di dalam mimpi itu, Boruto berdiri di sebuah padang rumput. Naruto berdiri di kejauhan. Boruto memanggil, "Ayah!" Naruto menoleh. Namun sebelum Boruto sempat berlari, angin bertiup. Sosok Naruto perlahan berubah menjadi cahaya. Boruto berhenti. "Ayah!" Suara Naruto terdengar. "Jalani hidupmu sendiri, Boruto." Boruto menatapnya. "Jangan hidup untuk memenuhi takdir orang lain." Cahaya semakin terang. "Jadilah shinobi dengan jalanmu sendiri." Boruto tersenyum. "Aku akan." Naruto mengangguk, kemudian menghilang. Boruto berdiri sendirian. Namun kali ini ia tidak merasa kehilangan, karena ia tahu apapun yang terjadi, ia akan terus melangkah. Bukan sebagai bayangan Naruto, bukan sebagai wadah Byakuten, bukan sebagai senjata, bukan sebagai penyelamat yang harus memikul seluruh dunia sendirian, tetapi sebagai Boruto Uzumaki, seorang shinobi, seorang anak, seorang sahabat, dan seseorang yang memilih masa depannya sendiri. Di kejauhan, 15 ekor cahaya muncul. Byakuten berdiri di belakangnya. "Sekarang kau mengerti." Boruto menoleh. "Mengerti apa?" "Kenapa aku memilihmu?" Boruto tersenyum. "Karena aku punya hati yang kuat?" Byakuten menggeleng. "Bukan." "Karena aku punya cakra yang besar?" "Bukan."
Karena aku adalah keturunan Otsutsuki? Juga bukan. Boruto terdiam. Lalu kenapa? Byakuten menatapnya. Karena meskipun kau diberi kekuatan untuk mengubah dunia, ia tersenyum. Kau tetap memilih menyelamatkannya. Boruto menunduk. Untuk beberapa saat, ia tidak menjawab. Kemudian ia tersenyum. Kalau begitu, ia memandang Cakrawala. Kita akan menjaganya bersama. Byakuten berdiri di belakangnya. 15 ekornya bergerak perlahan. Ya, langit mimpi berubah menjadi biru. Cahaya matahari muncul, dan Boruto berjalan menuju Cakrawala. Satu langkah, kemudian langkah berikutnya. Tidak ada lagi dewa di depannya. Tidak ada lagi Izanagi. Tidak ada lagi dunia palsu. Hanya jalan panjang menuju masa depan. Jalan yang belum diketahui ujungnya. Jalan yang mungkin penuh bahaya. Jalan yang mungkin membuatnya kembali kehilangan sesuatu. Namun kali ini Boruto tidak takut. Karena ia tahu satu hal. Apapun yang menunggu di depan, ia akan menghadapinya. Bersama kekuatan Byakuten, bersama kehendak keluarganya, bersama kehendak semua orang yang pernah mempercayainya, dan bersama keyakinannya sendiri. Sementara itu, di dunia nyata, fajar mulai muncul di atas Konoha. Cahaya pertama matahari menyentuh wajah Boruto. Kelopak matanya bergerak, perlahan, sangat perlahan, Boruto mulai terbangun. Matanya terbuka. Ia melihat langit, biru, cerah, nyata. Boruto menarik napas panjang. Pagi, ia mencoba duduk. Tubuhnya masih terasa berat, namun ia berhasil. Ia memandang desa, Konoha, utuh, damai. Boruto tersenyum. Kemudian ia melihat tangannya. Tidak ada cahaya, tidak ada aura, tidak ada kekuatan yang mengamuk. Semuanya tenang. Namun jauh di dalam dirinya, Byakuten masih ada. 15 ekor, menunggu, tidur, dan ketika waktunya tiba, kekuatan itu akan bangkit kembali. Boruto berdiri di atas patung Hokage ke-7. Ia menatap wajah ayahnya. Aku pulang, ayah. Angin pagi berembus, seolah menjawabnya. Boruto kemudian melompat turun dari patung. Untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang yang terasa seperti tidak berujung, ia berjalan menuju Konoha bukan sebagai penyelamat dunia. Ia berjalan sebagai seorang anak yang akhirnya kembali ke rumah. Namun di atas langit yang jauh lebih tinggi, sebuah retakan kecil muncul. Tidak terlihat oleh siapapun. Retakan itu hanya sebesar ujung jarum, tetapi dari dalamnya keluar cahaya merah gelap. Kemudian terdengar suara. Ekor 15. Satu mata terbuka di balik retakan. Jadi kau benar-benar memilih manusia itu. Retakan tertutup. Suara itu menghilang. Tetapi sesuatu telah dimulai. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada Izanagi. Sesuatu yang mungkin akan membuat seluruh dunia shinobi kembali menghadapi takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan di tengah semua itu, Boruto tidak mengetahui apapun. Ia hanya berjalan menuju rumah, menuju keluarganya, menuju masa depan. Dengan kekuatan biju ekor 15 tertidur di dalam dirinya. Dan satu pertanyaan besar yang suatu hari akan mengguncang seluruh dunia. Apakah Boruto benar-benar membangkitkan biju ekor 15 untuk menyelamatkan dunia? Atau justru kebangkitan Byakuten adalah pertanda bahwa ancaman yang jauh lebih besar telah datang? Kisahnya belum berakhir. Justru sekarang, kisah sebenarnya baru dimulai.